Selamat pagi anak-anak. Hari Rabu ini kita masih belajar pelajaran bahasa Indonesia. Masih bersama saya, guru kalian, guru bahasa Indonesia, yaitu Bu Selvi Lestari. Materi kita masih tetap sama tentang teks deskripsi. Boleh kalian ingat kembali materi kita minggu lalu, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang membahas tentang suatu objek yang dijelaskan atau yang digambarkan secara rinci ataupun secara sangat jelas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kelanjutan materi kita minggu lalu. Kita masih membahas teks deskripsi menggunakan buku LKS kita yang ini ya. Nah, saya buka dulu, silahkan kalian persiapkan LKS-nya. Sekarang materi kita lanjutkan ke halaman 4. Halaman 4 bagian B, yaitu tentang informasi penting dalam teks deskripsi. Nah, kita akan membahas tentang informasi penting dalam teks deskripsi. Informasi penting itu maksudnya pokok-pokok yang ada di dalam teks deskripsi. Nah, pokok-pokok itu dinamakan dengan bagian-bagian yang sangat penting di dalam teks deskripsi. Kenapa? Karena menggambarkan atau menghidupkan cerita atau teks yaitu melalui pokok-pokok ini. Apa saja pokok-pokoknya? Pokok-pokoknya ada 6. Apa aja? Yang pertama ada unsur apa. Kita kaitkan dengan kata tanya ya. Unsur apa yang pertama? Unsur apa artinya menanyakan objek yang sedang kita bahas. Apa objek yang sedang dibahas? Kedua, siapa? Siapa menanyakan orang. Siapa saja yang terlibat di dalam teks tersebut. Kedua, di mana? Di mana itu tempat, pernyataan tempat yang dibahas dalam teks deskripsinya. Yang selanjutnya yang keempat adalah kapan. Kapan itu menanyakan waktu. Berarti kapan misalnya dari teks-teks dari objek yang dibahas, kapan dibangun atau kapan terjadinya ya. Intinya tentang waktu. Yang kelima, mengapa. Mengapa itu menanyakan alasan. Yang keenam adalah bagaimana. Bagaimana menanyakan proses terjadinya objek tersebut. Jadi ada 6 unsur penting di dalam teks deskripsi. Apa? Yang pertama menanyakan apa. Kedua, siapa orangnya. Yang ketiga, kapan, menanyakan waktu. Yang keempat, di mana, tempat. Yang kelima, mengapa, yaitu menanyakan alasan. Yang keenam itu adalah bagaimana, yaitu menanyakan proses. Seperti ada contoh di halaman 5. Di halaman 5 silahkan kalian buka, kalian lihat Istana Bogor. Nah, itu adalah teks deskripsi Istana Bogor judulnya. Di bawahnya ada pertanyaan nih. Ada 10 pertanyaan. Ada apa, di mana, kapan, apa, apakah, bagaimana, siapa, mengapa, kapan, berapa. Nah, di sini pertanyaan yang muncul ini ada 10 pertanyaan yang muncul. Cara menjawabnya adalah dengan membaca dan memahami teks yang ada di atas, yaitu dengan judul Istana Bogor. Jika kalian sudah membaca teks tersebut, kalian sudah memahami teks tersebut, pasti kalian akan mudah menjawab 10 pertanyaan yang muncul ini. Nah, jawaban dari kalian itulah yang dinamakan dengan
pokok-pokok teks deskripsi ataupun informasi penting dalam teks deskripsi. Ya. Nah, jika sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan, nanti boleh kalian tanyakan ke Ibu Selvi ya. Kita lanjut. Kita lanjut ke halaman 8. Halaman 8 kalian perhatikan yang C. Yang C itu adalah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, untuk kebahasaan ini saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar, secara rinci, karena hanya tentang kebahasaan saja yang bisa kalian pahami sendiri jika kalian membacanya. Namun jika ada yang kalian tidak paham atau kalian ingin tanyakan ke saya, silahkan kalian tanyakan ke saya ya. Saya akan membahas tentang strukturnya saja. Nah, struktur, apa yang dinamakan dengan struktur? Semua teks itu ada strukturnya, tapi berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang struktur teks deskripsi. Perhatikan lagi di halaman 9. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah deskripsi. Nah, struktur itu apa? Struktur itu adalah bagian-bagian dalam sebuah teks. Jadi misalnya kalian membaca sebuah teks deskripsi nih, misalnya kalian lihat misalnya di paragraf pertama dan kedua, ciri-cirinya bagaimana? Hanya menjelaskan tentang sepintas-sepintasnya saja dari objek yang dibahas, namun secara padat, singkat dan jelas. Itu dinamakan dengan struktur apa? Identifikasikah atau deskripsikah? Nah, sekarang akan kita pelajari. Ada 2 kan tadi saya bilang. Yang pertama adalah tentang identifikasi. Kita baca. Identifikasi adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Identifikasi harus menarik sehingga mendorong pembaca untuk menyelesaikan bacaan sampai akhir. Berikut ini bagian identifikasi dalam teks deskripsi. Nah, bisa kita pahami sampai di sini bahwa di sini tadi dinyatakan bahwa identifikasi adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Berarti kita definisinya, berarti maknanya, artinya dari objek yang kita jelaskan. Misalnya kita menjelaskan tentang objeknya kita ambil. Misalnya tentang istana yang ada di Sambas. Nah, boleh kita cantumkan di bagian identifikasi ini, istana Sambas itu namanya apa? Kadang orang menyebutnya apa? Ya. Terus tentang keadaan objek-objek yang lainnya, objek masih sama dengan objek istana Sambas yang dijelaskan, namun kita lebih kepada menarik perhatian orang untuk membacanya lagi. Misalnya, nah kita bisa kayak gimana sih istana Sambas itu, tapi masih secara luas, belum kita mendalam. Kalau yang mendalamnya nanti itu ada di bagian deskripsi, ya. Nah, lokasinya di mana, dekat apa, kiri kanannya, depan belakangnya ada apa dari istana Sambas tersebut. Nah, itu masuk pada bagian identifikasi. Bisa juga misalnya kalian ingin mengambil contoh objek yang ingin kalian ceritakan adalah pantai pasir panjang misalnya. Kalian jelaskan pantai pasir panjang itu bagaimana keadaannya, tapi masih jangan terlalu luas. Ya, jangan terlalu panjang menjelaskannya, sepintas saja dulu. Nah, lokasinya di mana? Lokasi pantai pasir panjangnya itu maksudnya bisa dimasukkan di bagian identifikasi namanya. Nah, kita lanjut yang pertama. Berikut ini bagian identifikasi dalam teks deskripsi. Yang pertama adalah
Pernyataan menggambarkan objek yang akan dideskripsikan. Ya, benar. Menggambarkan objeknya. Menggambar maksudnya bukan membuat gambaran, menggambar istana, misalnya, bukan menggambar seperti itu. Menggambarkan di sini maksudnya menjelaskan, ya. Nah, maksudnya adalah menjelaskan secara rinci, secara jelas. Yang kedua, pernyataan harus menarik. Nah, menarik maksudnya dari kalimat-kalimat yang disampaikan itu kita menggunakan kalimat komunikatif agar orang lain itu mudah untuk membacanya, atau orang lain itu merasa ingin tahu lagi tentang apa yang kita ceritakan di dalam teks deskripsi tersebut. Kita lanjut yang ketiga, penggunaan kata sifat sangat membantu pendeskripsian objek. Kata sifat, contoh misal di pantai pasir panjang, pasirnya bersih. Kan bersih itu kan sifat, ya, sifat dari pasir. Lanjut lagi, misalnya udaranya segar. Segar adalah sifat dari udara. Udara di pasir panjang maksudnya. Lanjut lagi, airnya bersih. Bersih adalah sifat dari air yang ada di pasir panjang. Seperti itu. Itu kan menggambarkan. Yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi merupakan bagian yang menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan. Pengelompokan dipaparkan dengan terperinci disertai gambaran yang jelas. Bagian deskripsi menjelaskan aspek-aspek berikut. 1. Penggambaran tentang kondisi objek dari beberapa segi seperti lokasi, orang, cuaca, dan ukuran. Pantai pasir panjang lagi kita ambil contoh. Kita jelaskan serinci-rincinya. Bagaimana sih keadaan pantai pasir panjang itu? Dijelaskan. Kalian akan lebih mudah untuk menjelaskan teks ini apabila kalian datang langsung ke sana. Ya, jadi tidak ada tipu-tipuan. Semuanya yang apa kalian rasakan, apa yang kalian lihat, kalian tuangkan ke dalam tulisan kalian. Ya. Lanjut lagi yang kedua, penggunaan kata sifat berfungsi menggambarkan atau mengilustrasikan kondisi objek. Seperti yang saya kasih contoh tadi. Saya bilang pasirnya putih. Kalau pasirnya putih atau pasirnya bersih, jadi kalian itu seolah-olah melihat atau seolah-olah tahu bahwa pasir di sana tuh putih-putih, gak kotor gitu maksudnya. Itu kan dikaitkan dengan indera kita. Masih ingat kan pelajaran kita minggu lalu? Nah, seperti itu maksudnya. Untuk kebahasaan kalian pelajari sendiri. Nah, saya rasa sampai di sini dulu materi kita hari ini. Untuk tugas kalian hari ini, saya beri kalian tugas satu saja tugasnya, yaitu menentukan pokok-pokok dari teks deskripsi mana? Oh, jangan yang itu saja, saya ganti. Kalian kerjakan, ada di halaman 5 Istana Bogor, dengan judul Istana Bogor di halaman 5, silahkan kalian perhatikan. Di bawah itu ada 10 pertanyaan. Nah, 10 pertanyaan tersebut silahkan kalian jawab. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kalian pahami teks Istana Bogor tersebut. Nanti kalian menjawabnya jangan pakai tulis di kertas, kirim ke saya, itu jangan. Nanti akan saya kirim melalui Google Form saja, Google Formulir. Nanti kalian jawab di situ, kirim lagi ke saya, ya. Nanti akan saya kirim bagaimana cara kalian menjawabnya. Cukup kalian klik jawabannya saja. Soalnya ada di sini, ada di halaman 5. Kalian hanya mengklik jawaban yang ada di situ nanti. Ya, sekian, terima kasih.